Halo Shalom semuanya, kembali lagi di podcast Root, Reaching Out Others Together. Hari ini kita akan bersama dua abang kita yang luar biasa. Kalau awal-awal teman-teman sudah dengarkan bagaimana kesaksian Bang Dedi, Kak Sarah, Bang Raja, dan saya, hari ini siapa lagi kalau bukan Bang Roy yang akan menceritakan pengalaman spiritual rohaninya, spiritual journey-nya, ya nggak Bang Roy? Siap. Harus dijawab dengan ini ya Bang, jujur dan penuh penghayatan. Ya, besar hati kita Bang. Oke, ya jadi hari ini kita akan ditemani oleh Bang Dedi juga. Nanti akan kalau misalnya Bang Dedi ada pertanyaan, nanti Abang bisa langsung bertanya. Oke Bang Dedi. Oke. Ya, nanti Bang Roy bisa langsung memperkenalkan diri aja ya Bang. Nanti kalau saya mungkin memperkenalkan diri Bang Roy nanti kurang lengkap jadinya sebelum Abang sambil sharing ya. Jadi Bang Roy ini salah satu full timer di pelayanan mahasiswa Sion Ministry dan saat ini berdomisili di Jakarta ya Bang? Ya, betul sekali. Nah, jadi pertanyaannya, kalau pertanyaan di awal nih Bang, kalau mulai aja pertanyaan di awal dari podcast sejak Bang Dedi hingga Bang Raja dan saya juga Bang. Pertanyaan pertama ya, yang mungkin akan dijawab panjang kali lebar kali tinggi adalah kenapa Abang akhirnya memutuskan jadi full timer sebelumnya tidak. Nggak tahu ya, mungkin apakah Abang emang dari dulunya udah punya panggilan untuk ke full timer atau gimana Bang? Boleh diceritain Bang? Iya. Oke, shalom semua ya. Ini kenalan dulu dong ya? Ya, kenalan dulu Bang. Iya, salam kenal ya semua pendengar. Nama saya Royanto Napitupulu. Biasa dipanggil Roy. Saya sekarang tinggalnya di Jakarta, sudah menikah. Ya, jadi saya dengan istri ketemu di pelayanan mahasiswa juga. Ya, kita ketemu pelayanan bareng-bareng selama di kampus dan akhirnya saling mendoakan dan mendapat janji Tuhan untuk membangun rumah tangga. Saya punya anak satu. Istri saya kerja, saya full timer. Kami sama-sama lulusan dari ITB dari Bandung. Dan bersyukur ya, dalam perjalanan hidup kami ada banyak sekali pembentukan Tuhan yang kami alami, dan tibalah saya sampai hari ini gitu ya, sebagai seorang full timer di pelayanan mahasiswa, pelayanan anak muda. Kita ada di pelayanan Sion Ministry ya. Nanti teman-teman kalau pengen tahu lebih lanjut tentang pelayanan ini, kalian bisa cari-cari tahu di sosial media tuh banyak ya. Ada Sion Ministry di Instagram, bisa lihat juga di YouTube. Nah, mengenai alasan saya kenapa saya memilih menjadi staff full timer di Sion gitu, di pelayanan mahasiswa. Sebenarnya bukan cerita yang singkat ya. Saya masuk kampus itu sebenarnya dengan tujuan untuk menjadi profesional. Sejak SMP bahkan saya membidik untuk bisa masuk ke salah satu kampus yang pada waktu itu adalah kampus favorit gitu ya, yang diinginkan oleh banyak anak-anak muda. Dan ketika saya dapat di sana, ya harapan saya jelas, saya mau belajar sungguh-sungguh, fokus di kampus dan mengejar impian karir saya gitu. Nah, dalam perjalanannya saya mengalami banyak hal di kampus. Pada dasarnya sebenarnya kehidupan pribadi saya itu banyak sekali sisi gelapnya begitu. Saya ada di keluarga yang tidak harmonis. Jadi sejak kecil saya punya kecewaan dengan orang tua. Saya marah dengan keadaan saya. Dan keadaan-keadaan seperti itu membuat saya juga
depresi gitu dan terjebak lagi ke dalam banyak sekali pergaulan-pergaulan yang salah, teman-teman. Nah, disitulah momen di mana saya berkenalan dengan seorang kakak yang menjangkau saya, kakak kelas saya, menjangkau saya dan mengajari saya tentang kasih Yesus. Ya, perjalanan itu yang menjadi titik balik pertama hidup saya. Dari seorang yang memang berambisius untuk mengejar karir, mengejar kesuksesan karena saya ingin memperbaiki keadaan keluarga saya yang mengecewakan begitu ya. Sehingga pengalaman kelahiran baru yang saya alami di kampus itu membuat saya merasakan satu kerinduan baru yang saya juga nggak tahu dari mana datangnya. Yang saya percaya itu dari Tuhan, ya untuk melayani gitu. Saya punya beban baru yang muncul secara supranatural di hati saya untuk melayani anak-anak muda seperti yang pernah saya alami sebelumnya. Keberjalanannya, dari situlah tahun demi tahun terus berlalu, saya melayani di pelayanan, dimuridkan. Saya bergumul dengan beban itu seterusnya. Sampai di titik alumni, beban itu terus yang menjadi pergumulan saya. Apakah saya harus terus bekerja, mengejar karir profesi, atau memberi diri untuk pelayanan sepenuh waktu. Jadi sejak saya lahir baru, beban itu sudah muncul. Yang membuat saya terus bertanya, bergumul, mencari tahu, bahkan bergulat dengan diri saya sendiri, bergulat dengan Tuhan. Dan ketika saya mencoba untuk menghilangkannya dari pikiran saya, di hati saya, disitulah saya semakin nggak tahan, semakin tidak bisa lepas dari beban itu, gitu. Ya, itu awal mulanya ya, teman-teman. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa perdalam. Kira-kira begitulah beban itu muncul pertama-tama. Oke. Berarti memang sudah sejak awal Bang Roy lahir baru itu ya Bang. Kemudian Betul. mulai punya hati untuk melayani. Sudah punya hati untuk melayani sepenuh waktu gitu Bang. Sebenarnya saya belum berpikir sepenuh waktu ya, tapi yang jelas beban itu adalah beban untuk melayani anak-anak muda. Apakah itu jadi sepenuh waktu apa? Pokoknya itu beban yang terus mengisi hati saya. Oke. Gitu. Itu sampai Abang lulus masih punya hati untuk anak-anak muda. Dan kira-kira di persimpangan ketika kan Bang Roy ini sebenarnya juga jadi full timernya di tahun berapa Bang ya? 2019 ya? Atau 2018 lah ya? 2018-2019. Oke. Nah berarti kan memang sebelumnya tidak melayani sepenuh waktu ya? Iya. Nah berarti setelah Abang lulus nih, Bang angkatan saya 2005. 2005, berarti setelah itu Abang lulus, kira-kira pasti kan Abang bergumul ya tentang panggilan gitu. Nah, mungkin Bang Roy bisa menceritakan prosesnya seperti apa sampai pada akhirnya Abang menjadi full timer ini gimana Bang? Ya, sebenarnya itu makin besar ya ketika saya sudah lulus dan mau menikah. Waktu itu terjadi dinamika juga di pelayanan. Ya, terjadi dinamika juga. Sebenarnya setelah lulus itu saya sudah bekerja sebagai sebelum itu ya saya cerita dulu. Sebelum saya bekerja, setelah lulus saya itu pulang ke ke rumah saya di Sumatera. Sebenarnya sudah ada opsi ya untuk bisa bekerja di perusahaan yang bagus-bagus sebenarnya, perusahaan-perusahaan pertambang kalau di sana itu minyak ya. Dan tentang benefit yang didapatkan itu besar. Ya, you know lah, perusahaan-perusahaan seperti itu tentu menarik secara benefit, salary dan lain sebagainya. Tapi pada saat yang sama juga ketika saya balik ke kampung halaman itu, sebenarnya saya sedang merintis pelayanan di waktu itu kota Jatinangor.
di kampus Unpad bersama beberapa adik-adik gitu. Tapi saya harus pulang waktu itu karena ada libur ya, dan waktu itu orang tua bantu saya juga untuk cari kerjaan, koneksi sana sini, dan ada yang mau menawarkan saya di perusahaan itu. Nah, di satu malam ada titik di mana saya harus membuat keputusan, titik-titik persimpangan gitu. Itulah yang pertama saya alami setelah lulus. Dan waktu itu saya bergumul, sebenarnya saya takut kalau saya melayani terus di sana, di Jatinangor, maka maka kesempatan saya, momentum saya untuk mencari batu lompatan karir itu akan banyak hilang. Jatinangor, kalau teman-teman pendengar juga mencari tahu Jatinangor di mana, itu Bandung coret. Pada waktu itu Jatinangor juga baru berkembang. Jadi perusahaan-perusahaan di Bandung, di Jatinangor ya itu gimana ya, UMR lah. Kalau saya cari kerja di situ itu pun kalau dapat gitu. Artinya saya takut dengan masa depan saya. Saya takut dengan hidup saya sendiri, saya takut dengan kecukupan saya. Saya takut juga dengan bagaimana orang tua melihat saya nanti. Saya takut saya menyanyiakan waktu. Saya bergumul apakah yang mana suara Tuhan, yang mana tidak begitu. Saya takut salah mengambil keputusan di masa itu. Jadi saya betul-betul ada pada titik di mana saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau saya mau mengambil pekerjaan itu, di sisi lain ada beban untuk melayani yang masih nongol di hati saya. Itu saya mau hilangkan, lupakan, mau saya cuekin gitu ya, atau saya anggap nggak ada sama sekali. Saya nggak bisa bilang itu nggak ada gitu. Dia di situ gitu. Dan seperti apa ya, kalau Paulus pakai istilah duri dalam daging mungkin nggak tahu ya. Saya kayak merasa ada sesuatu yang kayak terus bersuara di hati saya ini gitu. Mengganggu saya. Saya pakai kata tanda kutip mengganggu saya. Sampai satu malam ketika saya ke teras atas rumah gitu ya, saya lihat ke langit lah. Saya suka begitu orangnya kalau mau renung. Saya suka memandang horizon jauh gitu ya. Dan itu sudah malam. Disitulah ada perenungan yang muncul di dalam batin saya, dan saya merasakan suatu suara batin yang berbicara begitu. Mana yang lebih kau kejar? Sesuatu yang fana atau sesuatu yang kekal? Mana yang lebih berarti? Mana yang lebih berharga? Upah seperti apa yang sedang kau kejar dalam hidup? Jadi pertanyaan-pertanyaan fundamental itu muncul di hati saya, dan waktu itu teringatlah saya Jatinangor, kota di mana saya melayani waktu itu, dan saya menangis waktu itu, dan saya berbilang sama Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya melayani di Jatinangor, pelihara saya. Saya takut dengan hidup saya, Tuhan. Saya takut dengan segala sesuatu, keluarga, masa depan. Saya pikir kalau saya melayani di tempat yang jauh itu, saya seperti sudah meletakkan banyak sekali kesempatan untuk mengejar masa depan yang baik. Dan pada waktu itulah saya bilang, ya Tuhan, saya berangkat. Saya balik, saya lapor ke orang tua, saya nggak ambil. Saya balik ke Jatinangor, dan saya cari kerja di situ. Nah, dapatlah saya kerjaan yang memang betul, ngepas banget. Setengah bulan udah habis tuh gaji. Dan saya harus bolak-balik kan ya, Bandung Jatinangor karena kantornya di Bandung. Tapi saya bersyukur bisa melayani Tuhan, merintis pelayanan di sana, di mana saya melihat ya, sampai hari ini kita melihat kesetiaan Tuhan atas pelayanan di sana. Itu pergumulan pertama saya mengenai panggilan hidup, yang membuat saya sampai harus meletakkan ketakutan saya di hadapan Tuhan yang berdaulat itu. Selanjutnya ya, setelah ada dinamika di pelayanan dan setelah saya menikah, pergumulannya kurang lebih seperti itu juga begitu. Jadi saya takut, saya bingung apa yang harus saya lakukan. Saya merasa lebih aman kalau saya mencari pekerjaan demi keluarga baru saya, pernikahan saya juga aman begitu. Ada tuntutan dari orang tua, mertua dan lain sebagainya supaya saya punya pekerjaan yang stabil. Dan itu juga yang membuat saya sebagai seorang pria berpikir, ya kalau aku seorang suami,
pekerjaanku nggak jelas dan lain sebagainya. Saya adalah pria yang tidak bertanggung jawab sebenarnya. Saya bukan kepala rumah tangga yang diharapkan begitu. Jadi saya pun mengalami lagi depresi, kebingungan atas jati diri saya gitu. Dan apa ya? Itu terus bergema di hati saya, bergumul, berulang lagi. Saya harus berdoa, mencari Tuhan, melawan Tuhan juga. Saya berusaha untuk tidak taat. Gak tahu saya Tuhan, saya tidak mau menjadi full timer di pelayanan yang lagi berdinamika, yang lagi gak jelas. Saya pengen kalau full timer di gereja bagus, besar, yang jelas. Karir path-nya juga gitu. Saya udah mikir juga loh cari. Kalau mau staff, saya cari ke gereja yang mapan gitu. Tapi itulah ya teman-teman ya, hati Tuhan. Yang memang sejak awal sudah muncul sejak saya lahir baru itu. Indonesia, bangsa-bangsa, anak-anak muda. Dan ketika itu pelayanan tidak ada gembala, dalam dinamika itu tidak ada yang sangat butuh sekali yang bisa menopang ya, bersama rekan-rekan yang lain, termasuk ada Bang Dedi di sini ya. Ada Bang Dedi juga. Mungkin dalam ceritanya Bang Dedi dia juga sempat share. Disitulah kita bergabung lagi untuk mengerjakan share ministry waktu itu dan oleh ini dia sumber kekuatan terbesar saya. Tentu Tuhan lah ya, ngerti lah ya. Tetapi istri saya yang dukung saya. Walaupun memang dalam perjalanannya itu banyak riak juga, tapi dia bilang saya dukung. Aku yang kerja, kau yang melayani. Dan itulah yang menjadi tambahan keyakinan saya untuk saya mengambil posisi waktu itu menjadi full time. Itu kira-kira. Berarti ada part di mana istri sempat tidak mendukung, Bang. Tentu. Nah, itu prosesnya itu bagaimana? Itu juga panjang ya. Harapan untuk kita punya keuangan yang stabil itu awal-awal pernikahan itu besar ya. Karena istri juga kan bekerja baru-baru, masih junior gitu. Jadi secara keuangan kami itu masih morat-marit pernikahan kami. Kami habis nikah itu enggak punya duit gitu. Ngontrak aja masih pakai uang orang tua kan di Jakarta. Jadi kami cicil ke orang tua. Dengan keadaan seperti itu, saya pernah punya usaha dan harus tutup juga kan. Karena keadaan itulah yang membuat wajar sebagai seorang istri juga takut akan kondisi ekonomi. Makanya pada waktu itu kami banyak konflik. Walaupun kita sama-sama ngerti, kita sama-sama rohani. Tapi waktu real ini keadaan ekonomi itu jadi konflik. Konflik itu besar. Ya, saya pernah diamin istri pernah diamin saya juga. Itu berminggu-minggu dan lain sebagainya. Kami bersyukur kami punya panutan ya. Kami punya gembala yang memuridkan kami itu juga adalah seorang yang istrinya adalah seorang yang karir profesional, sementara suaminya adalah seorang penatua gereja. Gitu. Saya bersyukur kami dimuridkan oleh abang kakak rohani kami yang menjadi contoh bagi kami. Di sisi lain juga kami pernah sempat dibimbing oleh salah satu foundernya Pelayanan Sion gitu ya, di mana beliau juga adalah seorang full timer dan istrinya adalah seorang yang bekerja. Ada juga senior yang menjadi inspirasi kami, yang dia adalah seorang full timer juga, dan istrinya salah seorang leader di salah satu perusahaan BUMN di mana istri saya juga bekerja. Jadi ada yang persis mirip dengan kami gitu. Dan itu memberi kami satu inspirasi bahwa kehidupan seperti itu adalah kehidupan yang bisa merupakan panggilan Tuhan bagi kita. Jadi kami takut tuh karena gimana nanti anak-anak, kalau istri kerja, suami melayani, gitu-gitulah dan lain sebagainya. Jadi mereka mengkonseling kami dan lain sebagainya. Terus apakah
oke, kalau suami lebih rendah gajinya dibandingkan istri, itu jadi pertanyaan besar, konflik besar kita. Saya sampai merasa bahwa harga diri saya pun hancur, pride saya hancur. Tapi itu memberi kita konseling itu memberi kita banyak masukan, pengertian bahwa enggak, dalam pernikahan enggak begitu lagi konsepnya, gaji siapa tinggi-tinggian. Bukan, tetapi itulah berkat Tuhan bagi keluarga yang perlu dikelola dengan baik, yang berasal dari istri dan suami. Bukan berarti suami juga bukan orang yang tidak menafkahi begitu, tapi kita bersama-sama menjalani panggilan Tuhan ini, memaklumi panggilan Tuhan ini, tetapi dengan tanggung jawab yang penuh dalam bagian kita masing-masing. Ketika kita sampai kepada kesadaran itulah, rekan ya, para pendengar, kita mulai menata kehidupan. Dan puji Tuhan, konflik itu bisa terselesaikan dengan baik dan kita berjalan sampai tahun 2021 ini. Saya melayani, istri saya juga bekerja, dan kami saling menyokong dalam keuangan keluarga. Gitu. Kami tinggal dalam lebih banyak damai sejahtera hari-hari ini dibanding awal-awal. Tapi itu membentuk banget sih. Gitu. Ya, bagaimana dengan keluarga ya? Maksudnya saya tahu, saya kenal abang anak pertama, Bang Roy anak pertama, terus bakal jadi teladan atau harapan penuh keluarga kan begitu besar, dan ya, ketika dapat hati yang demikian tadi sudah dijelaskan sedikit, bagaimana dengan beban itu dan proses menghadapi keluarga dan sampai akhirnya keluarga support? Apakah keluarga saat ini support atau belum, atau bagaimana? Ya, thank you Dad ya. Perjalanan itu dimulai sejak abang memuridkan di kampus. Orang tua sudah mulai komplain kenapa saya melayani, nggak kuliah aja gitu. Dan itulah momen pada waktu itu keluarga juga masih ada konflik ya. Disitulah saya memulai dengan melayani dulu keluarga. Saya melayani adik-adik saya yang juga broken hearted lah dengan keadaan keluarga. Saya melayani mereka dan mereka mengalami banyak pemulihan. Sampai hari ini kami melihat buahnya ya. Mereka sungguh-sungguh dalam Injil, mereka sungguh-sungguh dalam firman Tuhan. Dari situ kita belajar juga untuk saya bersama adik-adik berdoa untuk keluarga terjadi pemulihan. Ada poin di mana kesaksian-kesaksian kami mulai dilihat oleh orang tua. Komplainnya orang tua itu begini, jangan sampai kau jadi jadi nggak memikirkan studimu dan lain sebagainya. Dan kita pastikan sama orang tua supaya apa yang berantakan dulu karena kehidupan kami juga jadi ikutan hancur di kampus karena keadaan orang tua, keadaan keluarga, kita perbaiki, kita pulihkan. Dan betul ya, saya berjuang juga dalam pelayanan di tengah-tengah mahasiswa. Saya juga memperbaiki studi saya sehingga saya bisa lulus dengan hasil yang baik. Dan pada waktu itu orang tua sudah tahu bahwa saya melayani. Saya pergi ke kota sana, ke kota ini. Orang tua terus komplain. Ya, cari kerja lah nak. Gitu. Carilah kerja. Jangan kerja yang seperti itu dan lain sebagainya. Disitulah saya mulai berkomunikasi dengan orang tua lebih intens. Kalau aku ngomong ke orang tua tuh ya begini ya. Aku tuh punya hati untuk melayani, Mak. Gak bisa saya pungkiri ini gitu. Aku sudah banyak sekali diubahkan Tuhan di kampus. Keluarga kita sudah merusak kami dulu. Jadi orang tua saya tahu itu. Papa dan mama saya. Keluarga kita, keadaan keluarga sudah menghancurkan masa muda kami dulu. Dan kami di kampus mengenal Tuhan. Dan kami mau melayani gitu. Aku mau melayani. Aku mau pergi ke kota-kota, aku mau melayani. Dan ini sudah menjadi kerinduan hatiku gitu. Orang tua awalnya nggak ngerti, terus komplain, marah begitu, dan bilang, pernah dari orang tua saya bilang begini, kamulah anakku yang paling gak ku mengerti gitu. Kau masuk ITB tapi kau buang-buang itu. Nah gitu. Ya, kalau kayak gitu kenapa kau nggak sekolah pendeta aja dari awal dan lain sebagainya. Dalam hati gimana ku tahu.
Mana saya tahu, saya pun masuk ITB bukan karena mau jadi pendeta atau apa gitu. Saya memang tujuan utamanya adalah untuk mempunyai karir profesional yang baik. Saya pengen memperbaiki taraf keluarga saya gitu. Tapi saya bilang sama orang tua, di tengah jalan saya, di perjalanan saya di kampus, saya mengenal Tuhan. Saya mengenal Tuhan. Kalau saya nggak kenal Tuhan, sudah jahat saya sekarang karena keadaan keluarga ini. Saya bilang sama orang tua saya. Karena keadaan keluarga yang terus dalam keadaan konflik, saya bisa hancur. Adik-adik bisa hancur. Tapi kami dilayani, kami mengenal Tuhan di kampus. Dan Tuhan kasih kami visi. Dari mana bisa kami buang-buang itu? Begitu. Dan di kampus inilah kami mendapatkan itu. Ya nggak bisa lah kita atur-atur Tuhan. Mau gimana gitu. Di kampus ITB inilah aku mengenal Tuhan. Belum tentu di kampus lain aku kenal Tuhan. Gitu. Jadi inilah destiny Tuhan. Inilah jalannya Tuhan, saya bilang. Inilah rencana Tuhan itu bagiku. Nah, nggak ada itu kata orang tua saya. Jadi perjalanan itu terus, ya konflik itu terus. Bahkan saya tetap dalam hormat ya pada orang tua, saya terus melayani dan orang tua terus marah. Saya pergi ke Lampung tiap minggu, gaji saya habis, orang tua saya komplain. Kau nggak dikasih makan ya sama pelayanan itu? Oh enggak, bukan kayak gitu, Mak. Saya yang keluar uang gitu. Saya yang cari pelayanan apa itu? Kata mama saya. Jangan mau kau melayani kalau kau nggak dibiayai. Masa kayak gitu hamba Tuhan kayak gitu. Mama saya dalam hati saya, ya hamba Tuhan lah yang memberi. Masa kita yang dilayani gitu. Tapi ya itulah konflik saya alami dengan orang tua kira-kira. Orang tua saya pernah bilang begini. Bodoh kau katanya. itu juga membuat saya terpukul waktu saya melayani. Itu dalam perjalanan ke kota mana ya saya lupa. Bodoh kau katanya. Sudah dibodoh-bodohi pelayanan itu kau. Sudah dicuci otak kau. Kira-kira begitulah bahasa yang saya dengar waktu itu. Dan tidak ada anak ITB kayak kau. Wah, itu momen di mana saya harus nangis-nangis di bus ya. Saya merenungkan hidup saya, bergumul saya dengan Tuhan. Pada waktu itu juga teman-teman sudah ada yang S2 dan lain sebagainya. Itu momen berat lah saya alami dengan Tuhan. Itu kan dengan keluarga, Bang. Itu kan dengan keluarga. Dengan calon mertua maybe. Seperti apa? Kan pasti juga mereka nggak sepakat gitu. Apalagi orang tua punya harapan pasti dong. Orang tua si cewek juga punya harapan punya mantu yang seperti apa gitu. Bang Roy juga ini ya Bang, sebenarnya kan akhirnya memutuskan hubungan mereka setelah menikah ya Bang? Ya, setelah menikah. Berarti kan mungkin apakah mertua ada mungkin mulai bertanya-tanya lah kok malah jadi pelayan Tuhan ini, gimana ini ya? Kan pasti punya kekhawatiran sama kakak. Ya, saya lanjut aja ya. Jadi dalam keberjalanannya itu saya berdoa supaya Tuhan pada akhirnya membuka jalannya lah begitu. Ya, supaya orang tua juga saya mengerti bahwa ini hati saya. Saya bukan melawan orang tua gitu. Sehingga ada satu momen di mana orang tua saya ngerti bahwa hati saya pelayanan. Bahkan bapak saya kesaksian di gereja, dia bilang, anakku, ketika ini ya keluarga saya semakin dipulihkan Tuhan, papa dan mama semakin harmonis hubungannya, anakku melayani Tuhan, dia bilang. Dan aku bangga sama anakku, ini bapak saya yang bilang. Dulu bapak yang saya benci. Dan itu membesarkan hatiku bahwa Tuhan baik gitu. Jadi dalam perjalanan pelayanan aku semakin semangat ketika orang tuaku bilang, Tuhanlah memberkati perjalanan mana. Ya, layanilah Tuhan gitu. Jadi saya percaya bahwa ketika saya taat, walaupun memang akan ada proses pembentukan dinamika, Tuhan pasti menolong.
Gitu, Tuhan pasti membukakan jalan, ya. Nah, tentu pergumulan tidak selesai. Ketika saya menikah, eh, sebenarnya saya nggak berpikir untuk menjadi full timer sesegera mungkin gitu. Karena waktu itu setelah menikah saya ada bisnis. Saya mengerjakan bisnis dan waktu orang tua menikahkan kami juga mertua tahu bahwa saya itu usahawan, pengusaha gitu. Jadi waktu kalau teman-teman ada yang ke nikahan saya itu menikah dengan istri saya karyawan di BUMN bla bla bla, Royanto ya kan sebagai pengusaha. Wes. Wah, kalau orang nanti mikirnya pengusaha, waduh, ini crazy rich ini. Padahal enggak ya. Saya mah biasa aja gitu. Apalagi tamu undangannya para pegawai BUMN ya, Pak ya. Betul, pengusaha-pengusaha, Det. Waktu aku dibikin kayak itu nama aku terpampang, aku jadi humble aja lah aku, Tuhan. Siapa lah aku ini? Dibikin keluarga gitu ya, gitu. Mungkin supaya oke lah ya dalam pandangan orang-orang, oke lah. Tapi setelah itu kan mendekati pandemi, jadi bisnis turun dan tutup. Nah gitu. Jadi saya menguji hati saya. Apakah aku ini full timer karena udah nggak ada lagi bisnis atau enggak gitu. Dan pada saat yang sama itulah ya pelayanan butuh ada full timer. Nah sebenarnya konflik terbesarnya adalah sebelum nikah dengan mertua, bahwa sebelum aku full timer pun itu udah konflik, bahwa pekerjaanku masih lebih kecil dibandingkan calon istri waktu itu. Jadi itu yang dipertanyakan, digumuli keluarga besar dari menantu saya dan lain sebagainya. Ini bisa jadi, topik ini bisa jadi TH juga ya tentang teman hidup ya. Kuncinya adalah kami kompak sekompak-kompaknya, sehingga mau keluarga saya, keluarga istri juga mau bilang apa. Walaupun ada banyak suara di sana yang melawan-lawan gitu ya. Karena kami belajar untuk kita yang harus kompak, karena kita yang mau menikah. Maka itu bisa diredam. Dan akhirnya sebenarnya konflik terbesar saya adalah dengan istri saya. Makanya abang bilang tadi ya, ketika istri bilang, aku oke kalau mau jadi full timer, di situ saya oke kan. Waktu istri saya belum oke, saya nggak pernah yakin jadi full timer. Jadi saya masih berpikir untuk bangun bisnis lain, saya berpikir untuk membangun ini gitu. Gitu kira-kira. Nah, tapi waktu saya jadi full timer setelah itu, memang ditanya sama mertua dan lain sebagainya. Jadi pas Dedi nanya tadi apakah mertua nggak setuju, sampai hari ini pun orang tua saya atau mertua saya, kalau bisa ada pekerjaan lebih baik, lakukanlah, itu pasti. Nah, saya hidup dengan itu. Tetapi karena kami sepakat, kami berdua yang sepakat, ya ini rumah tangga kami, mereka mendoakan kami supaya everything okay, semua baik, dan apa yang dikerjakan juga ya bisa memuliakan Tuhan gitu. Banyak belajar sih, saya pribadi banyak belajar dari Bang Roy. Kalau lihat dari perjalanan hidupnya Bang Roy, ya kita bicara yang namanya panggilan, nyambung juga ternyata ya sama pasangan hidup, teman hidup. Iya, tentu. Wow. Apa ya Bang, banyak hal yang mungkin anak-anak muda di luar sana juga alami gitu. Maksudnya dari cerita Abang ya, saya mendengar gitu bahwa memang Abang pun mengalami masa-masa fase-fase ketidakpastian, mencari pekerjaan, pilih panggilan Tuhan atau pekerjaan gitu, dan banyak keputusan-keputusan yang akhirnya Abang ambil. Dan kalau saya tadi mendengar gitu ya, bisa saya simpulkan bahwa Tuhan membawa
Abang sampai di titik ini itu memang mirip dengan Bang Raja, saya, Bang Deddy juga ya, bahwa memang ada sesuatu yang membuat Abang tertarik dengan panggilan ini gitu ya, yang memang menurut saya nggak semua orang mendapatkan itu, tidak semua orang mengerti dan tidak semua orang mau mengerjakan ladang ini gitu. Dan ya saya yakin juga pasti teman-teman di luar sana kalau misalnya ada yang masih mempertanyakan panggilan, saya yakin mereka akan semakin diteguhkan dengan apa yang Abang ceritakan tadi. Dan juga soal jalan hidup di mana Abang dan Kakak sepakat di awal gitu ya. Memang sefrekuensi di awal, akhirnya mau orang ngomong apapun tetap ketika dua orang ini sepakat, dua orang Abang dan Kakak udah sepakat, ya udah gitu. Bahkan mertua dan orang tua pun oh ya udah gitu, nggak bisa. Ya udah itu keputusan Abang dan Kakak gitu ya. Dan itu luar biasa sekali sih Bang. Sangat memberkati dan ya harapannya buat teman-teman anak-anak muda di luar sana kalau misalnya mendengarkan podcast ini gitu ya bisa mengerti bahwa memang yang namanya panggilan Tuhan yang bawa kita untuk sampai ke panggilannya Tuhan gitu. Asal memang kita taat ya Bang. Sebenarnya ada yang mungkin miss juga bahwa harusnya dalam menaati panggilan itu disertai dengan karakter yang dewasa ya. Karena kalau kita mau taat panggilan tapi karakternya tidak mau didewasakan, kita nanti hitungannya itu kayak memberontak loh sama orang tua. Memberontak lah sama istri, hanya karena mau taat sama ibu. Banyak orang kayak gitu. Mau panggilannya full timer, mau panggilannya profesi, mau panggilannya usaha dan lain sebagainya. Banyak orang di situ. Yang abang lakukan adalah ketika saya mentaati panggilan ini, saya tahu bagian saya terhadap keluarga. Kemarin ngobrol-ngobrol kan ya kita, itu cerita tentang keluarga. Itu karakter kita itu penting sekali untuk memenangkan hati keluarga. Di keluarga abang, saya itu apa ya? Saya itu membimbing adik-adik saya. Saya memberi pandangan yang benar kepada orang tua saya. Begini mah, begini pak. Yang ini salah, yang ini enggak. Saya menunjukkan kedewasaan saya, kemandirian saya sebagai seorang manusia dewasa dan manusia rohani. Jadi kita bukan jadi batu sandungan. Di hadapan mertua, istri saya, di hadapan mertua, istri saya itu terhadap orang tuanya, istri saya itu sangat didengarkan. Keuangan bahkan orang mertua saya itu istri saya loh yang kelola. Dia sangat terampil dalam hal itu dan dia betul-betul pemberi nasihat loh, penasihat di keluarga. Kita harus jadi penasihat di keluarga kita masing-masing dengan baik. Itu sangat memenangkan hati orang tua, hati keluarga kita. Sehingga panggilan Tuhan itu pun menjadi konfirmasi bagi mereka karena mereka melihat buah-buah hidup kita. Kalau memang itu panggilannya, berarti mereka ini bukan sekedar ikut-ikutan orang atau apa-apa dari pelayanan dicuci otak lah apa. No. Tetapi memang karena hati mereka, beban mereka, hidup mereka di sana, melayani, memuridkan anak-anak muda, dan biarlah apa yang Tuhan mau bagi mereka tergenapi. Itu. Walaupun konflik tetap ada ya, tapi itu menjadi konfirmasi kuat gitu adik-adik, rekan-rekan. Ya. Wow, oke Bang. Ya luar biasa Bang. Kesaksiannya, wah saya percaya bahwa kesaksian Bang sekaligus sebagai penutup ya kesaksian dari kita semua para full timers gitu di Sion Ministry juga sebagai gongnya lah ya istilahnya. Pasti saya yakin teman-teman di luar sana yang mendengarkan podcast ini sangat terberkati. Ya bersyukur ya buat kesaksian Bang Roy. Berdoa supaya teman-teman bisa diteguhkan, semakin diteguhkan dan semakin Amen. Ngerti ya, semakin paham seperti apa panggilan. Jadi memang kan beberapa saat yang lalu kita ada polling di sosmed dan ternyata salah satu yang dipertanyakan oleh para kaula muda ini, para anak-anak muda ini adalah panggilan. Wah, bertanya-tanya yang kita mau. Yeah. Jadi harapannya dengan sharing kita di podcast ini bisa memberkati
kakak-kakak, abang, adik-adik, teman-teman yang mendengarkan podcast ini, dan ya bersyukur semoga terjawab ya teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaannya tentang panggilan. Mungkin kita bisa berdoa untuk apa yang sudah kita sharingkan dari minggu yang lalu sampai hari ini. 2 minggu yang lalu berarti ya, 2 minggu yang lalu. Udah sampai ke part terakhir, part 5 berarti ya, tentang saya Bang Ray. Ini yang mau berdoa Bang Dedi atau Bang Roy nih? Oke, ya. Boleh Bang. Bang Dedi bilang abang yang pimpin, siap. Yuk. Senyumnya Bang Dedi nyampe ke abang. Jadi kodenya nyampe ya. Ya, puji nama Tuhan ya. Mari semua kita berdoa, para pendengar, adik-adik dan rekan-rekan juga yang mendengarkan podcast ini. Saya mau berdoa untuk kalian semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya Engkaulah pemilik hidup kami. Engkau yang telah menebus kami dengan darah yang mahal, bukan dengan emas dan perak. Tuhan, kami mau supaya hidup kami berpadanan dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Bawa kami lebih dalam Tuhan, supaya hidup kami ini memuliakan nama-Mu. Hidup yang sudah ditebus, hidup yang sudah dibayar lunas ini Tuhan, adalah hidup untuk menyenangkan, memuliakan Engkau Tuhan. Supaya kami tidak lagi hidup bagi diri kami sendiri. Tuhan, Engkau yang tahu hati kami, Engkau yang tahu cita-cita kami, harapan kami Tuhan, semua yang ada pada hati kami ini. Kami Tuhan mau letakkan semuanya di hadapan. Engkau tahu bahwa kerinduan kami, supaya kami juga punya kehidupan yang berbahagia. Tuhan, kami letakkan semua di hadapan-Mu. Karena kami tahu Engkau yang pegang hidup kami Tuhan. Yesus, Engkaulah anugerah terbesar bagi hidup kami. Anugerah mulai memampukan kami hidup. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, maka segala yang kami kerjakan ini sia-sia Tuhan. Hidup kami sia-sia. Masa muda kami hilang lenyap Tuhan seperti debu. Bapa, aku berdoa untuk anak-anak muda yang mendengarkan, siapapun yang mendengarkan podcast ini. Jamahlah hidup mereka. Jamah hati mereka Tuhan. Supaya mereka mengenal Tuhan dan mengenal panggilan-Mu. Dan mereka berjalan di dalam panggilan-Mu Tuhan. Di dalam ketaatan, dalam kerinduan, di dalam beban yang daripada Tuhan sendiri. Bapa, taruhkan beban untuk menjadi berkat bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Taruhkan beban Tuhan untuk membawa amanat agung-Mu Tuhan. Sampai kepada orang-orang yang terhilang lewat semua panggilan profesi yang mereka emban Tuhan. Aku berdoa taruhkan keteguhan hati bagi mereka. Supaya mereka belajar untuk percaya melewati dinamika, melewati konflik Tuhan, pergumulan yang ada Tuhan menyertai panggilan ini. Mereka tidak tinggalkan Tuhan, mereka tidak lari dari Tuhan, mereka tidak kecewa Tuhan, mereka tidak kandas Bapa. Aku berdoa di dalam nama Yesus supaya iman mereka semakin diperkuat. Mereka tidak takut akan masa depan mereka, akan apa yang hendak mereka pakai, makan, semua yang dicari bangsa-bangsa Tuhan. Mereka tidak takut akan ekonomi, mereka tidak takut akan segala sesuatu sebab Tuhan menyertai mereka Tuhan. Sebab mereka melemparkan hidup mereka di dalam kasih setia Tuhan. Bapa, kami percaya setiap kami berjalan dalam panggilan-Mu, maka kasih setia-Mu menopang kami. Kami tahu kami tidak ditinggalkan. Kami tahu kami tidak berjalan sendiri. Engkau Tuhan yang menggendong kami Tuhan. Engkau Allah yang menyertai langkah-langkah kami. Ajar kami Bapa untuk setia sampai akhir Tuhan. Jadikan kami pekerja-pekerja Kristus yang setia. Jadikan kami alat Kristus, senjata-senjata Kristus untuk memenangkan jiwa-jiwa, memberkati Indonesia bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau bekerja saat ini. Roh-Mu berkarya di hati kami dengan kuat. Terima kasih Tuhan, berkati semua adik-adik yang mendengarkan, rekan-rekan, pemuda-pemudi, para pendengar Tuhan. Kami percaya ada kebangunan rohani terjadi di generasi ini. Bapak, terima kasih untuk rangkaian podcast ini, untuk semua rekan-rekan yang sudah share tentang pengalaman hidupnya berjalan dengan Tuhan. Engkau yang memberkati mereka semua, yang sudah bersaksi Tuhan, bercerita. Tuhan yang memelihara hidup mereka, perjalanan hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk podcast ini.
Tuhan yang pakai untuk menjadi berkat bagi anak-anak muda, menjadi senjata Kristus untuk membangkitkan anak-anak muda bagi Kristus Tuhan, di atas Indonesia, di atas seluruh bumi ini Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan semua Tuhan yang sudah kami rencanakan ini, yang kami bicarakan ke dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Thank you semuanya. Thank you teman-teman buat yang sudah mendengarkan. Dan jangan lupa kalau misalnya ada yang mau cerita, sharing ya, atau butuh didoakan, teman-teman bisa hubungi nomor yang ada di layar ya, dan bisa hubungi salah satu nomornya dan bisa chat di situ. Kita dengan dengan rela akan mendoakan teman-teman, kita akan melayani teman-teman juga. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati.